Shalom, Salpe. Perkenalkan, nama saya Lucia Edia Marta dari kelas PKK 5 semester 1 dengan NIM 25101050, program studi Pendidikan Keagamaan Katolik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. Judul makalah: Dinamika Interaksi Virtual dan Realitas Analisis Dampak Paparan Video Porno terhadap relasi interpersonal dan budaya kampus. Pendahuluannya, yang pertama, perkembangan teknologi digital telah menghadirkan ruang interaksi baru yang semakin dipisahkan dari kehidupan nyata mahasiswa. Telepon pintar, internet cepat, dan media komunikasi sosial menciptakan budaya virtual yang tidak hanya mempengaruhi cara mahasiswa belajar, tetapi juga cara pendahuluan. Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan ruang interaksi baru yang semakin sulit dipisahkan dari kehidupan nyata mahasiswa. Contohnya seperti telepon, internet cepat, dan media sosial menciptakan budaya virtual yang tidak hanya mempengaruhi cara mahasiswa belajar, tetapi cara mereka memahami relasi sosial. Salah satunya fenomena yang paling mengemuka adalah kemudahan akses terhadap video porno yang tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Konsumsi konten pornografi yang meningkat di kalangan mahasiswa berdampak langsung maupun tidak langsung kepada pola interaksi interpersonal dan budaya kampus. Mahasiswa kelas PKK 5 sebagai bagian dari generasi digital native tidak terlepas dari dinamika ini. Keseharian mereka menunjukkan adanya gesekan antara dunia virtual yang bebas dan dunia nyata kampus yang masih diikat oleh norma akademik serta nilai moral masyarakat lokal. Makalah ini membahas bagaimana paparan video porno membentuk perilaku, persepsi, dan pola relasi mahasiswa, sekaligus mempengaruhi konstruksi budaya kampus. Pengaruh paparan video porno terhadap relasi interpersonal mahasiswa. Yang pertama, objektifikasi dan distoris pandangan terhadap lawan jenis. Paparan video pornografi secara intens menciptakan kecenderungan manusia melihat tubuh lawan jenis hanya sebagai objek visual atau seksual. Akibatnya, relasi antara mahasiswa menjadi kurang sehat, tidak lagi didasarkan pada penghargaan terhadap martabat pribadi, tetapi pada daya tarik fisik atau imajinasi seksual yang terbentuk dari konten pornografi. Yang kedua, penurunan kualitas komunikasi interpersonal. Pornografi memberikan gambaran hubungan yang intens dan mekanis, sehingga beberapa mahasiswa mengalami kesulitan membangun komunikasi yang hangat dan empati dengan teman atau pasangannya sendiri. Yang ketiga, munculnya sikap permisif dan humor seksual. Di lingkungan kelas atau kampus, paparan video porno sering terjadi dalam bentuk candaan seksual, komentar vulgar, atau sikap yang tidak sensitif terhadap isu kesopanan budaya. Seperti ini mengganggu relasi interpersonal, terutama bagi mahasiswa yang mengutamakan integrasi moral atau berasal dari latar belakang budaya yang lebih konservatif. Dampak
terhadap budaya kampus kelas PKK 5. Yang pertama, pergeseran norma akademik. Ketika paparan pornografi menjadi hal biasa, namun akademik yang menuntut kesopanan, keseriusan, dan disiplin mengalami pelemahan. Mahasiswa lebih mudah tergoda untuk menghabiskan waktu di dunia virtual ketimbang fokus pada tugas atau diskusi akademik. Kedua, menguatnya budaya individualistik. Konsumsi pornografi bersifat privat dan individual. Kebiasaan ini mendorong mahasiswa untuk lebih tersosialisasi dan kurang terlibat dalam kegiatan kolektif kampus. Interaksi sosial tatap muka menjadi terbatas karena kenyamanan dunia virtual. Yang ketiga, normalisasi konten seksual dalam humor dan percakapan. Budaya kampus turut terpengaruh ketika pembicaraan seksual dianggap wajar dan tidak lagi memiliki batas yang jelas. Hal ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak nyaman, terutama bagi perempuan, mahasiswa introvert, atau mereka yang menjunjung tinggi nilai etika dan religius. Yang keempat, konflik nilai dan komunitas kampus. Kampus adalah lingkungan dengan beragam latar belakang budaya dan agama. Paparan pornografi sering muncul konflik norma, terutama antara mahasiswa yang lebih permisif dan mereka yang berpegang pada nilai norma tertentu. Konflik ini menciptakan ketegangan sosial kecil yang berdampak pada kohesi kelompok. Pertentangan nilai dunia visual dan dunia nyata. Mahasiswa sering mengalami benturan antara nilai-nilai keluarga, moral, agama, dan norma akademik dengan kebiasaan konsumsi pornografi. Konflik batin ini mengarahkan pada gejala seperti yang pertama, rasa bersalah atau keraguan moral. Yang kedua, ketergantungan emosional pada stimulasi visual. Yang ketiga, hilangnya kontrol diri. Yang keempat, kesulitan menyeimbangkan realitas dan fantasi. Ketidakkeseimbangan ini pada akhirnya mengganggu kestabilan psikologis dan interaksi sosial mahasiswa, terutama dalam lingkungan kelas. Upayanya mengatasi dampak negatif dalam budaya kampus. Menghadapi fenomena ini, perlu adanya pendekatan yang bersifat edukatif dan humanis. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain seperti pendidikan literasi digital, membantu mahasiswa memahami risiko konsumsi pornografi, pendampingan akademik dan rohani, memberikan ruang refleksi mengenai nilai etika dan moral. Penguatan kultur kampus menegaskan batas sopan santun dan etika komunikasi. Pengembangan relasi interpersonal sehat melalui kegiatan kelompok, diskusi, dan pembinaan karakter. Membangun komunitas suportif agar mahasiswa tidak terbawa oleh dunia virtual. Kesimpulannya, fenomena konsumsi video porno di kalangan mahasiswa kelas PKK 5 tidak hanya menjadi isu moral, tetapi juga persoalan sosial dan budaya kampus. Interaksi virtual yang intens mengubah cara mahasiswa
memahami relasi interpersonal, serta mempengaruhi norma-norma akademik. Ketergantungan pada konten seksual digital dapat mengganggu kualitas belajar, melemahkan komunikasi antara mahasiswa, dan menggeser budaya kampus ke arah yang lebih permisif. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan karakter, literasi digital, serta penguatan nilai moral dan etika sosial sebagai langkah membangun budaya kampus yang sehat dan bermartabat manusiawi. Sekian video dari saya. Terima kasih.